Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan informatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, bioflok adalah teknik budidaya ikan dengan bantuan bakteri baik. Penerapan budidaya sistem bioflok belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, bagaimana prosesnya? Saat ini telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Hatta, seorang petani inovatif dari kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan, Mina Mitra Lele, Desa Lalang, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Selamat datang Pak Hatta. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Lumayan Pak, jauh ya dari Sembawa ke Palembang Pak ya? 30 menitan. Iya. Baik Bapak, ini inovasinya luar biasa Pak. Ya. Mengenai budidaya ikan tapi menggunakan sistem bioflok Pak ya? Iya Bu. Iya, bisa diceritakan Pak, bagaimana sih prosesnya itu? Baik Bu. Iya. Pertama-tama kami mengucapkan dulu terima kasih Ya. kepada tim One Day One Innovation yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat hadir memenuhi acara pada hari ini. Iya Pak. Jadi Bu, kami di sini sebagai ketua kelompok dari Mina Mitra Lele. Jadi latar belakang kami kemarin melakukan budidaya ini kami atas pertimbangan melakukan budidaya ini melihat pasaran ikan, terutama kami ini di ikan lele. Jadi melihat pasaran ikan lele di pasar ini semakin hari kayaknya semakin berkembang dan permintaan semakin banyak gitu. Iya. Jadi lele yang kami pilih. Kemudian pertimbangan kedua juga ikan tangkapan di sungai itu fluktuatif kan Bu. Iya. Semakin hari semakin kurang, jadi kami mencoba untuk budidaya. Nah, budidaya lele ini pertama kami tidak langsung ujuk-ujuk bioflok. Iya, Nah, betul. jadi kami pertama perkenalan lah katakanlah dengan ikan lele ini secara konvensional dulu. Iya. Itu. Jadi kami melakukan budidaya semenjak tahun 2016 sampai 2019 baru kami melakukan sistem bioflok. Jadi 3 tahun 3 dengan tahun sistem dulu. konvensional dulu Pak ya? Iya. Itu Bu. Jadi budidaya bioflok ini juga kami ini mendapat bantuan dari KKP berupa bentuk sarana prasarana budidaya ikan lele sistem bioflok. Iya. Itu bentuk paket, satu paket langsung kami terima gitu. Iya. Itu Bu, latar belakangnya. Kemudian setelah kami rasakan ini budidaya bioflok ini, sistem bioflok ini, kami bandingkan dengan konvensional, itu jauh Bu. Jauh dalam arti kata cara kita budidayanya, kita lebih efisien, banyak melakukan efisien di situ. Terutama di air. Di bioflok ini kita penggunaan airnya sangat sedikit, gitu kan. Kalau konvensional itu menggunakan kolam Pak ya, airnya pasti butuh banyak Pak ya? butuh banyak. Iya. Jadi kalau konvensional kita buang air 1 minggu sekali itu sebanyak sampai 70% kita buang, kita tambah air baru. Iya. Sementara di sistem bioflok ini per minggunya paling kita penambahan air itu sekitar 20% cuma. Wah, jadi 50%-nya itu jadi lebih Penghematan efektif ya air. penghematannya Pak ya? Iya, itu di air Bu ya. Iya. Nah, jadi di air sudah hemat kita sampai 50% per minggunya. Kemudian keuntungan bioflok ini kita bisa melakukan pada tebar Bu. Jadi kita di kolam diameter 3 itu pada tebar kita sampai 3.000 bibit bibit. ya? Artinya kalau diameter 3 itu sekitar 1 kubik airnya itu kalau 3.000 tadi artinya sekitar 400 sampai 450 ekor. Iya.
per kubik air di sistem bioplok. Kalau konvensional itu sangat terbatas, paling maksimal 150 ekor Iya. per kubik. Nah, itu juga cepat sekali airnya rusak. Rusak ya Pak ya. Paling kalau konvensional mau aman kita main di 50 atau 75 ekor sih, Mak. Itu. Tapi kurang efektif ya, tidak terlalu padat jadi Pak ya. Padahal kolamnya luas. Iya. Cuma bibit yang bisa masuk hanya sedikit seperti itu Pak ya. Iya, itu konvensional. Nah, itu pertama di air, kemudian pada tebar. Ketiga kita bisa nanti melakukan penghematan bahan pakan. Pakan ya. Kalau konvensional istilahnya tuh FCR-nya itu 1,2 sampai 1,5 jebol. Kalau orang-orang perikanan di kolam ini mainnya gimana pakannya sampai jebol katanya kan. Jebol itu artinya pakan udah kelewat. Iya, gitu. udah Kelewatan. Kalau di bioplok sejebol-jebolnya itu paling 1, Bu. 1 Pak ya. Iya, 1. Jadi 1 kilo ikan yang kita hasilkan itu cuma membutuhkan pakan 1 kilo. Itu arti 1 FCR1 itu. FCR1 itu maksudnya Pak ya. Iya. Kalau di kolam konvensional dia akan kebobolan tadi Bobolan Pak ya. tadi 1 kilo pak, 1,5 kilo lah pakannya. 1 ekor. Berlebihan. 1 kilo ikannya. Nah, ini 1 ini masih standar ini, Bu, di bioplok ini kan. Kalau kita sudah pengalaman nanti, sudah katakanlah jam terbang kita di bioplok sudah mumpuni, udah pengalaman, itu bisa ditekan lagi sampai 0,75. Jadi sekitar 750 gram ya Pak ya. Iya. Iya. Iya, Bu. Betul. Ya, itu. Jadi justru pakannya bisa lebih ditekan tapi tidak mengganggu pertumbuhan dari ikan itu sendiri ya Pak ya? Tidak, Bu, tidak. Iya. Karena kita pengacu tadi kan 1 kilo tadi kan, Iya, 1 kilo betul. pakan tadi. Nah, masa panennya juga sama. Sama. Kalau di konvensional 3 bulan panen atau 2 bulan setengah panen, di bioplok juga 2 bulan setengah atau 3 bulan juga itu sama. Itu. Kalau masa panennya. Bedanya hanya di kepadatan tadi ya Pak ya. Kepadatan, Terus air, efisien di air dan di pakan Pak ya. Terus pengolahannya, Bu. Pengolahan. Dalam budidayanya. Dalam budidayanya ini kalau kita di konvensional ini agak repot katakanlah, penggantian air, ikan kadang-kadang masalah begini betul, begitu. Pak. Untuk melakukan tindakan-tindakan kita agak kurang terstruktur kayaknya, Bu ya. Betul, gitu. betul, Pak. Kalau kita di bioplok sudah, kalau ada masalah, ada tindakan-tindakan kita sudah ada anunya semua. Sudah ada solusinya Pak Solusinya ya? semua ya, dan enak mengerjakannya Iya. gitu. Apalagi ukuran kolamnya kan juga tidak terlalu besar kan Pak ya, karena Iya, 3 ya, diameter 3. Iya. Iya. Nah, dari segi juga, Bu, kualitas ikannya untuk dikonsumsi kan konsumsi. Kualitas ikan itu jauh lebih baik, yang sistem bioplok ini. Dagingnya mungkin katanya lebih gurih gitu kan. Mungkin ukuran ikannya Pak, apa dia homogen atau? Nah, satu lagi ya lupa ya nih, Bu. Kalau bioplok kita sekali masuk langsung panen. Panen itulah gradingnya. Jadi yang besar langsung kita jual, yang kecil kita besarkan lagi. Nah, jadi bibit lagi ya? Jadi ya kita tunggu 2 minggu, 3 minggu udah bisa kita lepas jual lagi. Kalau konvensional itu kita harus rajin grading, seleksi lagi Pak ya, dipisahkan sendiri secara manual Pak ya? Iya, iya. Gitu. Jadi tingkat homogennya di bioplok lebih homogen ya? Lebih homogen dia gitu. Iya. Baik Bapak, pada proses inovasi ini Pak, siapa saja sih yang terlibat? Jadi yang terlibat itu dari KKP, melalui UPT, Dirjen Budidaya Perairan, kemudian Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin. Iya. Kemudian
penyuluh Bu, pendamping kami di Kecamatan Sembawa itu. Kemudian juga kepala desa dan Bu Camat itu Bu. Semua terlibat. Banyak juga yang terlibat Pak ya. Iya. Ya, berarti banyak yang mendukung kegiatan kolam biovlog ini Pak ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya baik Bapak. Selama menjalani inovasi ini apa sih, ada hambatankah atau ya di perjalanan? Ya. Jadi pertama kita melakukan sistem biovlog ini, hambatannya itu kita biasanya terkendala waktu tebar awal itu Bu. Oh iya Pak. Jadi ikan pertama kita masukkan itu dia untuk adaptasi dengan kolam yang sudah kita beri dengan probiotik tadi, biasanya dia untuk respon ke kolam itu agak gimana, kurang adaptasi, dia mengakibatkan ikan itu banyak yang gantung istilahnya. Gantung, kalau gantung stres nanti banyak yang mati gitu. Itu Jadi kendala pertama. dari awal harus diperhatikan pada saat tebar awal ya Pak ya. Iya, betul. Ini sistem kolam biovlog ini sudah direplika ke mana saja Pak? Berarti kan Bapak sebagai pakarnya kan mungkin udah jadi konsultan di mana-mana ya? Alhamdulillah Bu, Iya. kita dapat kepercayaan juga, kadang-kadang membantu teman-teman untuk minta buatkan gitu kan, minta buatkan kolam biovlog itu seperti di Palembang pernah kita buatkan, kemudian di daerah Banyuasin itu sudah ada 2 tempat kita buatkan itu permintaan. Kemudian juga dari budidaya sistem biovlog ini juga kita juga membantu Bu, membantu daripada kontraktor yang menang tender itu menang tender dari Dirjen KKP itu untuk sebagai tenaga teknisnya pembuatan kolam itu. Alhamdulillah Pak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita, banyak juga Bapak udah selain mereplika budidaya kita ada katakan apa itu nama? Pengembangan gitu kan. Ya betul. Jadi sementara ini juga kita masih nerima Bu, siapa misalnya ada yang mau tanya-tanya boleh datang ke kolam. Berarti di Banyuasin sana udah jadi pusat penyuluhan juga nggak Pak di situ? Bisa. Karena kan itu kelompok ini ya, kelompok kan. Jadi ada kadang-kadang datang dari Palembang, dari daerah lain juga. Ninjau ke situ kan, itu tanya, sharing, tukar pendapat bagaimana kalau mau bikin kolam itu kan kita bersedia Bu, menerima itu. Jadi kalau pemirsa di rumah ingin bertanya lebih dalam lagi mengenai kolam biovlog bisa komen di YouTube kami, di YouTube One Day One Innovation, dan akan kita berikan ke Pak Hatta ya Pak ya pertanyaannya ya. Baik Bapak. Baik Bapak, setelah inovasi ini Pak, apa sih harapan kedepannya? Apakah ingin dikembangkan seperti apa lagi sih sistem biovlog ini? Nah, untuk harapan ke depan, yang pertama keinginan dari kami untuk pengembangan, karena ini tadi kita pakai probiotik Bu ya. Iya, betul. Probiotik ini kalau langsung kita pakai ke kolam itu kan banyak, jadi butuh biaya banyak, pemborosan. Jadi dari kelompok kita sudah bisa mengkultur Bu. Probiotik itu kita cuma beli 1 liter. Nanti kita bisa bikin jadi 100 liter. Oh, bisa dikultur sendiri Pak ya? ya? Jadi kita sudah melakukan kultur sendiri. Iya, dan berhasil itu Pak ya? Berhasil. Wah, berarti kan lebih efisien lagi jadinya. Iya betul. Karena penambahan probiotik itu yang mahal kan? Iya. Jadi kita, ya Bapak. Jadi sudah kita kultur sendiri. Nah, hasil kultur kita ini kan masih kalangan sendiri gitu kan. Nah, mungkin bisa dijual Pak. Nah, itu Bu, kepengennya kita kan pengembangan ke depan mau ada mereknya, maunya kan gitu. Nanti bisa dibimbing lagi sama KKP mungkin Pak ya? Iya Bu, itu Bu harapan Bu. Mungkin KKP yang sudah nonton Odoy saat ini bisa memberikan bantuannya lagi lah untuk komersialnya Pak ya? Iya Bu. Kemudian yang kedua Bu, ini Bu harapan. Silakan Pak. Ya, ini di Lili. Ya mungkin ke depan kita mau juga nanti bagaimana mau pelajari budidaya
udang galah Iya, di situ bagus Bu ya. sekali Pak. Iya, jadi kita nggak terlalu jauh ya ke Sungsang. Iya. Iya, siapa Harapan tahu nanti karena- Palembang, Banyuasin sudah bisa ada. Nah, jadi harapan juga ini Bu iya, ke betul, KKP, ke Dinas Perikanan. Iya. Ya, karena cita-cita kita ini bagus, pengen pengembangan budidaya udang galah. Udang juga, Nah, iya. tapi ilmu dan segala macamnya itu masih minim itu Bu. Jadi mohon bantuan kalau bisa. Iya, Dari mungkin nanti dinas. akan diberikan pelatihan ya dari dinas. Iya, Iya, betul Pak. iya. Baik Bapak, mungkin ada kesan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah? Jadi pertama saya mengucapkan dulu Bu, terima kasih Iya. kepada KKP itu melalui UPT Dirjen Budidaya Perairan itu. Kemudian terima kasih juga kepada Dinas Perikanan Banyuasin, Iya. kepada Ibu Penyuluh, terima kasih. Nah, yang kepada Kepala Desa juga dan Ibu Camat, nah semua yang terlibat, yang terkait kami mengucapkan banyak terima kasih. Iya, luar biasa dukungan dari semua pihak Pak ya. Ya, kemudian pesan ini kepada pelaku budidaya, terutama lagi sistem bioflok. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan itu cuma satu, daripada ilmu bioflok ini kita membutuhkan ketekunan, yaitu ketekunan dan kesabaran. Kalau kita tekun nanti kita mempunyai kekuatan. Ya, Karena proses itu, Bu. tidak mengkhianati hasil ya Pak. Ah, betul Bu, itu Iya. ya. Itu aja Bu yang dapat kami sampaikan. Iya, Terima baik kasih. Pak, luar biasa inovasinya Pak ya. Iya. Semoga bisa terus direplika ke daerah-daerah lain di seluruh Provinsi Sumatera Selatan Pak. Ya, amin. Iya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Hatta pada hari ini di One Day One Innovation. Kami tunggu inovasi selanjutnya Pak ya, apalagi kultur probiotiknya Pak ya. Ya, Bu, terima kasih. Kami tunggu setelah komersialisasinya. Ya, oke. Baik pemirsa inovasi, teknologi bioflok mampu mengolah limbah sehingga teknologi ini memungkinkan kita meminimalisir limbah sekaligus mendaur ulang menjadi pakan yang merupakan kunci permasalahan dalam menciptakan budidaya ikan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dalam penggunaan air maupun pakan. Teknologi ini juga mampu mengurangi kebutuhan air pasok yang saat ini merupakan permasalahan bagi budidaya ikan di perkotaan. Dengan kelebihan tersebut, selain dapat meminimalisir limbah, budidaya bioflok dapat menjamin pemenuhan persyaratan cara budidaya ikan yang baik, yang menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. Diharapkan dengan budidaya sistem bioflok, penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan ramah lingkungan. Baik pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.